Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini saya berdoa kiranya kita tetap baik, sehat, kuat, tetap teguh, tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari saya ingin ajak Bapak Ibu mendengarkan, mengikuti pelajaran tentang maksud abadi Allah. Coba kita perhatikan baik-baik. Maksud abadi Allah adalah sesuatu yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi ketika pada mulanya Allah, semuanya belum ada, hanya Allah yang ada. Itu yang disebut Allah dengan segala maksud abadinya. Muncullah sebuah ayat yang berkata, marilah kita. Di situ kita tahu bahwa kata Allah di kitab Kejadian 1 ayat 1a, bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Dia menggunakan kata kita, marilah kita. Dan kalau kita melihat gambaran Allah ketika menciptakan manusia, manusia diciptakan sekualitas, segambar dengan Allah. Jadi manusia itu disebut manusia karena ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau cuma jiwa, dia nggak bisa disebut manusia. Kalau cuma tubuh, dia cuma bisa disebut mayat. Manusia disebut manusia karena ada roh, karena di dalamnya ada jiwa tinggal di dalam tubuh. Dan Allah menciptakan manusia segambar, sama ya, dengan Allah. Dan manusia itu sebenarnya mencerminkan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Allah di dalam kekekalannya menciptakan manusia yang pertama sesuai dengan Allah. Allah dalam ketritunggalannya. Hakikat Allah kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus satu, Esa. Tapi Bapa berbeda dengan Yesus. Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh meniadakan salah satu. Dan salah satu sifat roh antikris adalah dia meniadakan ketritunggalan. Dengan berkata, ya sudah sama saja itu semua. Betul, tapi Allah itu sama tapi berbeda. Kita tidak boleh meniadakan salah satu. Tidak boleh menyamakan, walaupun Bapa dan Yesus satu, tapi kita tidak boleh bahwa mereka ini sama. Iya. Tapi mereka nggak bisa sama, mereka berbeda. Tapi mereka sama, tapi mereka berbeda. Di dalam keberadaan Allah yang di dalam kekekalannya, ketika dia menciptakan manusia, maksudnya yang pertama adalah, kalau saudara perhatikan, supaya manusia hidup di hadapan Allah. Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah. Kasih Allah itu. Secara pengetahuan, secara logika, kita ini banyak tahu tentang kasih Allah. Tetapi saya kepengen saudara-saudara semua, Bapak Ibu, bukan tahu, tapi sungguh-sungguh mengalami kasih Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kasih Allah, saya renungin Paulus ketika bicara di kitab Roma pasal 8 itu, dia bilang kan begini, kita lebih dari pemenang. Artinya ada banyak pemenang di dunia ini, tetapi kita lebih dari pemenang. Dari semua pemenang kita lebih. Kenapa kita bisa lebih daripada pemenang? Dasar dan alasannya bukan karena kita pintar, kita jago. Sebenarnya kalau saudara memahami, saudara bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kapan? Paulus bilang, kita lebih dari pemenang karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Katakan, Allah mengasihi kita. Kasih Allah yang kekal ini, kasih Allah ini, saudara-saudara, saya renungin tadi gini. Allah itu mengasihi kita, walaupun kita nggak mengasihi dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita mengecewakan dia tetap mengasihi kita. Pribadinya nggak berubah. Jadi kalau saudara mengalami kasih Allah yang menjadikan kita lebih dari pemenang adalah ketika saudara, kita kan kadang-kadang seringkali kita sebut kasih Allah, tapi ternyata itu kasih manusia. Kasih storge atau filia yang lumayan dibandingkan kasih eros. Tapi tetap kalau kita masih kecewa, berarti itu bukan kasih Allah. Itu kasih manusia. Kalau kita masih marah, kalau kita masih kepahitan, kalau kita ngambek, kita berhenti ngikut Tuhan karena ABCD, berarti selama ini kita mengiring Tuhan bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena kita cuma tahu kasih Allah, lalu kita coba. Ternyata kasih yang kita gunakan bukan kasih Allah, kasih manusia. Buktinya apa? Buktinya kita tetap kecewa, kita padam. Kita nggak semangat. Kasih Allah itu saudara, biarpun kita jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita, hatinya nggak berubah. Konsekuensinya kan bukan di Allah, di kita yang mengalami itu. Bukan Allah nggak sayang ya. Ketika kita misalnya mengalami kesakitan, itu konsekuensi dari dosa. Tapi hati Allah, kasih Allah nggak pernah berubah. Jadi kalau kita hidup mengasihi Allah, kita hidup dalam kasih Allah, saya mau beritahu kepada saudara, saudara udah bebas dari yang namanya perasaan-perasaan manusiawi. Selama itu masih ada, ya berarti kita belum sempurna kasih Allah dalam hidup kita. Makanya apa yang terjadi, kita masih takut. Kasih yang sempurna dari Allah melenyapkan setiap ketakutan kita. Selama kita masih takut, berarti kasihnya nggak sempurna di dalam hidup kita. Jujur,
Saya itu dari tadi sedang ngerenungin betul-betul, memikirkan gimana ya menggambarkan, menceritakan pengalaman di mana kita mengalami kasih Allah. Nah, tentu ada contoh misalnya anak bungsu, udah hancur-hancuran, babak belur, dia kembali kepada bapaknya. Tapi itu kisah yang kita bisa ceritakan, tapi belum tentu sudah bisa alamin. Secara pengetahuan, teori, sudah bisa cerita contohnya. Tapi yang saya ingin tuh gini, karena yang disebut Paulus kita bisa lebih daripada pemenang ketika kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi saya. Artinya, karena Allah mengasihi saya, pertanyaannya apakah saudara mengalami Allah mengasihi saudara? Ini penting sekali. Saya masih berdoa, masih dengan gampang, dengan mudah. Saudara juga mungkin perlu bertanya, apa sih Allah mengasihi saya? Secara di sini kita tahu, saya berdosa, Allah tetap tidak berubah. Saya bagaimanapun, Allah tetap tidak berubah. Saya bisa cerita dengan baik. Tapi saya nggak butuh cerita yang baik. Saya butuh cerita ini saya alamin. Sampai ketika Paulus ngalamin kasih Allah. Dan kalau kita nggak ngalamin, kita akan jadi orang Kristen yang teori. Orang Kristen yang bisa cerita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak memiliki kasih. Dan di situ kita disebut, kita tetap berada dalam kegelapan. Kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita. Terus kalau kita nggak hidup dalam kasih ini, Efesus bilang gini, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita disuruh bertobat. Jadi ketika kita ngikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, pertanyaannya apakah kita bergeraknya ini berdasarkan karena kita mengalami kasih Allah, sehingga kita bergerak. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka tidak hidup bagi dirinya. Nah lihat, ketika Paulus mengalami kasih Allah dalam hidupnya, secara drastis hidupnya berubah. Tadinya seorang pembunuh, seorang beragamawi yang hebat dan luar biasa, tetapi ketika dia mengalami kasih Allah, berubah total. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngalami terobosan dan perubahan total? Akhirnya kita hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Apa sih untungnya, ruginya saya ikut komsel ini? Tapi kalau saudara ngalamin kasih Allah, saudara memberi sama Tuhan, ikut Tuhan, komsel, gereja, rumah, kita nggak akan pernah hitung-hitungan. Ingat ketika saudara pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, saudara nggak perlu disuruh berdoa. Saudara nggak perlu disuruh memberi. Kok ada kerelaan? Apalagi Paulus pandangannya berubah. Nah, makanya menurut saya kita juga harus meneliti hidup kita nih. Apakah kita melayani Tuhan, ikut Tuhan ini masih dengan kasih, sebatas kasih manusiawi kita. Sehingga kita masih kadang-kala ya nggak punya kerelaan, nggak punya pengorbanan, hitung-hitungan gitu ya. Lagi punya waktu ya boleh, nggak punya waktu ya sorry. Dan takutnya di hari-hari terakhir semakin sulit ini, kalau kita nggak ngerti, nggak ngalamin kasih Allah, kita pikir kita masih di dalam Tuhan, tapi betapa dalamnya kita sudah jatuh. Dan kalau kita nggak bertobat, berbalik, kalau saudara baca kitab Wahyu itu hati-hati mau diambil loh kaki Diannya. Nah, makanya ketika Paulus mengalami kasih Allah, secara drastis hidupnya berubah, pandangannya, pikirannya, apa yang ngelihat dunia ini jadi beda dia. Dulu hebat kali rasanya kalau dia bisa dipuji jadi murid Gamaliel. Sekarang apa sih? Oh dulu dia bangga sekali kalau dia demi agamanya bisa menganiaya orang. Kalau dia bisa merasa lebih. Nah ini yang saya lihat sih, kita perlu banyak perenungan supaya kita tidak berjalan dengan kasih manusia, sehingga dalam kita melayani, mengikut Tuhan, kita pakai penilaian-penilaian, rasa tertuduh, kita kepengen kayak orang lain. Ketika kita lihat pelayanan orang hebat, kita nggak hebat, aku nggak bisa. Padahal memang nggak ke situ. Kalau kita memahami kasih Allah, Allah menerima kita. Allah menerima kita bukan karena pelayanan. Allah mengasihi kita karena itulah maksud abadinya. Makanya kita ada supaya kita hidup di dalam kasihnya, hidup di dalam hubungan dengan dia. Makanya pandangan Paulus berubah, ada keterbebanan terhadap jiwa-jiwa. Dia bilang begini, demi saudaraku, aku rela terkutuk. Dia ditentukan melayani bukan orang Yahudi, Petrus yang ditentukan melayani orang Yahudi. Dan dia rela terkutuk, rela nggak masuk surga demi jiwa-jiwa. Jadi sebenarnya ukuran-ukuran kalau kita mengalami kasih, dan ketika kita ngalamin, kita bisa lebih dari pemenang. Dan maksud abadi Allah itu adalah kita mengalami kasihnya, hidup di hadapannya. Sehingga ada semangat, ada kerinduan, ada antusias, berapi-api. Ini bukan tuntutan ya, walaupun seperti kayak tuntutan saya ngomong, tapi ini nggak tuntutan sama sekali. Karena kasih Allah itu nggak pernah menuntut. Kasih Allah itu adalah kita merespon. Makanya kita bukan hanya tahu di sini, saudara harus mulai berpikir dengan benar sampai saudara meresapi dan ngalamin. Sehingga saudara mungkin sampai bisa nangis sendiri.
betapa besarnya kasih Allah itu. Makanya Paulus selalu merasa tidak layak, walaupun dia hebat, luar biasa. Tapi dia nggak merasa hebat sama sekali. Tapi aku ada bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia ini yang menggerakkan aku. Nah, saya khawatir kita ini kenapa nggak bisa berbuat banyak, nggak ada dorongan yang kuat. Karena mungkin kita mengalami sedikit aja kasih. Seperti perempuan berdosa itu datang ke rumah Simon orang beragama yang waktu itu Yesus ada. Dia pecahkan minyak narwastu. Lalu Yodas bilang, kalau ini dijual untuk orang miskin, wow, besar sekali. Simon orang beragama, ya, dia bilang gini, seandainya Yesus tahu aja nih, siapa nih perempuan, pasti kalau dia benar-benar nabi. Lalu karena Yesus memang tahu, Yesus bilang gini, ada 2 orang punya utang. Satu utangnya besar, satu utangnya kecil. Dua-duanya nggak bisa bayar, dibebaskan. Mana yang paling bersuka cita? Betul katamu, aku datang dari tadi, kau nggak cuci kakiku. Kebiasaan orang Yahudi. Kau nggak cium aku. Kau nggak meminyaki rambutku. Ini perempuan nggak berhenti nih cuci kakiku dengan air matanya. Ini perempuan nggak berhenti minyaki aku dengan minyak narwastu dan dia lap dengan rambutnya dan air matanya. Kenapa perempuan itu sampai rela habis-habisan korbankan? Karena pertama kali dalam hidupnya dia mengalami kasih Allah. Aku nggak pernah menghukum engkau. Pergi kamu, bertobat. Saya khawatir jangan-jangan kita ini hitung-hitungan sama Tuhan. Karena memang kita nggak mengalami betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Mungkin saudara perlu merenungkan kembali bagaimana hidup kita. Siapa kita? Kita cuma orang berdosa. Karena kita jadi orang Kristen, akhirnya yang Efesus bilang kita jatuh dari kita bergerak bukan lagi berdasarkan kasih Allah, tapi kita bergerak berdasarkan ya udah kebiasaan. Betapa dalamnya kita sudah jatuh. Jadi Allah mau kita hidup di hadapannya. Maksud abadi Allah supaya kita saling mengasihi dengan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu, yang tidak akan pernah kembali sia-sia. Pimpin bimbing kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.